Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibadallah, isma'u qawlahu 'azza wa jalla. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inni qad ji'tukum biha bayda'a naqiyyah layluha kanahariha la yazighu anha ba'da dhalika illa halik. Amma ba'du. Pujian dan syukur kita tetaplah kita curahkan dan kita persembahkan untuk Allah Azza wa Jalla. Nikmat yang Allah berikan jauh lebih banyak daripada ujian yang Allah datangkan kepada kita. Makanya kita katakan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihah. Kemudian salawat dan salam, mari sama-sama kita bacakan dan kita persembahkan untuk asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidul anbiya wal mursalin, habibullah wa habibuna Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala hadzal nabi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Semoga Allah terima ibadah tahajud kita tadi. Semoga Allah kabulkan seluruh doa-doa yang kita panjatkan. Semoga salat subuh berjamaah kita diberi oleh Allah pahala semalaman suntuk salat di sisinya. Amin. Dan zikir kita serta majlis ilmu ini Allah ridhai, Allah rahmati dan diberkahi dari awal sampai akhir. Semoga berguguran dosa-dosa kita di majlis ilmu ini. Ya Allah, turunkan para malaikat-malaikatmu yang sedang berkeliling mengelilingi bumi mencari majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu, dan datangkan mereka kemari. Kabulkan doa-doa mereka yang memohonkan keampunan bagi kami-kami semuanya. Amin ya rabbana amin. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ketika kita masih di rahim ibu kita, umur kita tidak lama dalam rahim, hanya 9 bulan saja. Tempatnya sempit, ruangannya kecil, gelap. Lalu dengan izin Allah kita pun terlahir ke muka bumi. Mulailah kita mendapatkan alam yang sedikit lapang ini, dan kita diberi oleh Allah rentang waktu yang standar adalah, kata Rasulullah, antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit saja di antara umat Nabi yang umurnya bisa lebih dari itu. Kemudian setelah itu kita pun menghembuskan nafas kita. Tempat transit ini kita tinggalkan. Kita menuju kepada alam yang lebih luas, alam yang lebih lapang. Jarak masa waktu kita di alam itu lebih panjang daripada dunia ini. Disebut dengan alamul barzakh. Alamul barzakh, alam barzakh. Barzakh artinya dinding maha gaib, dinding maha kokoh, di mana orang yang sudah masuk ke alam barzakh ini takkan diberi oleh Allah izin untuk bisa menembus kembali kehidupan di alam dunia. Sebagaimana orang yang ada di alam dunia tidak akan pernah bisa menembus kehidupan orang yang ada di alam barzakh. Perhatikan baik-baik. Di alam rahim, tempat kita kecil, sempit, gelap. Batasannya waktu cuma 9 bulan lebih kurang.
Kemudian muncul kita ke alam dunia, lebih lapang sedikit, bentangan waktu untuk kita agak lebih banyak, 60-70 tahun, sedikit yang lebih dari itu. Kemudian masuk kita ke alam barzakh, lebih luas lagi alamnya, lebih luas lagi, dan waktunya lebih lama. Sampai di mana lamanya? Sampai Allah izinkan malaikat Israfil meniup sangkakala, maka berakhirlah batas umur kita di alam barzakh. Saudara saudari, hamba-hamba Allah, di alam barzakh tempat hanya satu di antara dua, tidak ada tempat yang ketiga. Bagi orang yang beriman, yang soleh dan taat, orang-orang mulia, orang-orang yang mengendalikan nafsunya dalam hidup, orang-orang yang tundukkan jiwanya, raganya dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka dimuliakan oleh Allah, diletak di a'la illiyin, bergabung dengan orang-orang soleh sebelumnya, ditempatkan di al-mala'ul a'la, di taman-taman surga sambil menunggu kiamat. Inilah orang-orang yang beruntung. Mereka disenangkan, dibahagiakan oleh Allah. Tidak ada sedikit pun kesedihan, tidak ada sedikit pun ketakutan, tidak ada lagi sakit, capek, lelah dan sebagainya, tidak ada. Sambil menunggu kiamat, mereka bersenang-senang di taman-taman surga. Kata Rasulullah, al-qabru raudhah min riyadil jannah. Bagi orang yang beriman, yang soleh-soleh dan taat-taat, kematian dan dia dimasukkan ke alam kuburnya, maka mereka mendapatkan taman di antara taman-taman surga. Semoga ayahanda kita, guru kita, murabbi kita, Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham almarhum akramahullah, Allah tempatkan di sana berjumpa dengan para wali-wali Allah yang lain. Amin. Semoga kita disusulkan pula bergabung dengan beliau nanti. Amin. Tapi bagi orang yang durjana, bagi orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya, menghambakan dirinya kepada setan, tunduk dan patuh kepada rayuan iblis dan setan, mereka ini setelah meninggalkan alam dunia, masuk ke alam barzakh, tempat mereka ada dalam kerak-kerak perut bumi yang disebut dengan asfalas safilin. Setiap kali dikumandangkan azan, mereka diazab dengan azab yang berbeda-beda, bervariasi, azab yang sangat-sangat amat menyiksa, azab yang sangat pedih, amat menghinakan. Sampai kapan? Sampai ditiup sangkakala kiamat. Innalillah. Tidak ada jalan keluar, tak mungkin balik ke dunia. Katanya ada arwah gentayangan karena tak diterima bumi. Bohong, bukan begitu akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang sudah mati, ya mati. Tempatnya satu di antara dua, Malaul A'la atau Asfalas Safilin. Kita lihat di mana besok ini kita ditempatkan oleh Allah. Bisa kita jawab bagaimana kita hidup di dunia ini saat ini. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Penjahat-penjahat pencinta nafsu, mereka dihinakan oleh Allah dengan azab yang pedih. Sementara orang-orang yang hidupnya mengendalikan nafsu, Allah sediakan tempat yang membahagiakan dan menggembirakan. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah, setelah sangkakala ditiup, semua yang pernah ada di alam semesta Allah musnahkan kembali. Kullu man 'alaiha fan. Seluruh yang ada di alam semesta Allah musnahkan. Ayabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tetap ada hanyalah wajah Allah yang maha mulia. Musnah seluruhnya. Dan kita tidak tahu di mana diletakkan saat itu oleh Allah.
Jarak antara sangkakala 1 dengan sangkakala 2 kata Rasulullah ada 40. Abu Hurairah berkata, saya tak tahu 40 itu 40 apa? 40 hari, 40 jam, 40 minggu, 40 bulan, 40 tahun, 40 dekade, 40 abad. Saya tak tahu, kata Abu Hurairah. Karena Rasul pun tidak menjelaskan 40 apa. Jarak antara sangkakala 1 dengan sangkakala 2. Ketika sangkakala yang kedua ditiupkan, maka Allah telah menciptakan bumi yang baru, bukan lagi seperti bumi ini. Langit yang baru, bukan lagi langit yang ada sekarang. Yauma tubaddalul ardu ghairal ard was samawat. Allah ciptakan bumi yang baru, bukan lagi bumi yang lama, dan langit yang baru bukan langit lagi langit yang lama. Matahari yang baru bukan lagi matahari yang lama. Semua yang namanya jin dan manusia yang pernah hidup, Allah bangkitkan kembali. Yauma yakhrujuna minal ajdathi sira'a ka'annahum ila nusubin yufidun. Bangkit dari kuburan masing-masing, telanjang bulat, tidak berkhitan, sebaya-sebaya, bangkit dan langsung tahu kemana mereka harus mengarah. Mereka berjalan seperti belalang-belalang yang bangkit, kemudian mereka meluncur ke satu tempat namanya padang mahsyar. Dan Rasulullah sudah menunggu di sana, di tempat asyaraful a'la, di tempat yang paling mulia, di anjungan yang maha mulia. Rasulullah ada di sana didampingi oleh malaikat Jibril. Di padang mahsyar, orang-orang menuju ke padang mahsyar, tapi ada sekelompok manusia duluan datang ke padang mahsyar, sebab mereka ternyata bukan jalan kaki dari tempat mereka bangkit menuju padang mahsyar, bukan jalan kaki, tapi mereka ditunggu dengan kendaraan-kendaraan khusus dari Allah. Dan mereka beriring-iringan konvoi dengan penuh kemuliaan, bercahaya. Kata Rasulullah, cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari, menuju ke padang mahsyar. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, siapa itu? Umatmu yang akan masuk surga tanpa hisab. Mereka di padang mahsyar ini takkan ada proses, tidak ada menunggu, tidak ada hisab, tidak ada penimbangan amal, tidak ada urusan apa-apa. Mereka numpang lewat doang. Nanti mereka akan melewati gerbang, di mana gerbang sebelah ini padang mahsyarnya terang benderang, di balik gerbang gelap gulita. Nanti mereka akan langsung sampai ke tepi titian sirat di atas neraka jahanam. Mereka akan berkelebat dengan kecepatan kilat. Sampai di seberang, mereka dipersilahkan masuk surga dari pintu mana yang mereka mau, dan tempat mereka di surga tempat-tempat yang paling tinggi. Berapa jumlah mereka wahai malaikat? Wahai Jibril, hanya 70.000 orang. Maka Rasulullah SAW ketika Nabi mengatakan itu di depan para sahabat, ada sahabat yang berdiri, ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar aku termasuk di antara yang 70.000 orang itu. Maka Nabi mendoakannya agar yang bersangkutan masuk di antara yang 70.000 itu. Berdiri juga Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasul, saya juga mau, doakan saya agar saya termasuk di antara yang 70.000 itu. Kata Rasulullah, sayang, kaplingan yang dikasih oleh Allah untuk saya mendoakan orang cuma dikasih satu, dan kamu sudah didahului oleh temanmu tadi, hai Abu Bakar, kamu usahakan sendiri. 70.000 orang. Lalu kata Rasulullah, aku sujud nanti kepada Allah dengan sujud yang lama dan panjang. Lalu Allah berkata, ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, doalah, aku kasih hai Muhammad. Maka Nabi berdoa, ya Allah, umatku banyak yang soleh-soleh, yang taat-taat, yang mulia-mulia, tambahkan ya Rabb. Maka Allah berfirman, aku tambahkan. Setiap 1.000 orang dari 70.000 itu membawa 70.000 yang lainnya. Maka peluang kita jadi terbuka. Kalau hanya 70.000 saja, dijamin nggak ada peluang kita sama sekali. Jumlah para sahabat saja ketika Nabi meninggal dunia lebih dari 114.000 orang. Sementara kata Rasul, imannya para sahabat dibandingkan dengan iman kita tidak ada apa-apanya iman kita.
seandainya kamu punya iman, di mana iman kamu itu sampai ke tingkat emas 1 gunung Uhud kamu wakafkan, kamu infakkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala, iman yang kamu miliki yang sampai berani kamu infakkan begitu hartamu, belum mampu menandingi seujung kuku iman para sahabatku, kata Nabi. Sementara sahabat Nabi ketika Nabi meninggal jumlahnya sudah lebih dari 114.000 orang. Berarti kalau hanya 70.000 orang, kita tak punya kesempatan dan peluang masuk surga tanpa hisab. Maka kaum muslimin, aku berdoa lagi. Berdoa Rasulullah, setiap 1.000 orang membawa 70.000 yang lain. Kalau kita kali-kalikan, maka hasilnya adalah 4.900.000 orang. Ada peluang kita. Kemudian kaum muslimin, aku sujud lagi, kata Rasul. Tak puas Rasulullah, aku sujud lagi. Lalu Allah berfirman, angkat kepalamu, mintalah apa yang ingin kau minta. Rasulullah berkata, ya Rab zid, aku rasa itu masih belum ya Allah, belum cukup, tambahkan. Ya Allah, cintanya Rasul pada kita, ya Allah. Kaum muslimin, menjelang meninggal Rasul, bukan istrinya yang disebut-sebut, bukan anaknya yang dipanggil-panggil, ummati, ummati. Ketika Rasulullah dibangkitkan dari liang lahat, malaikat Jibril di sebelahnya, Nabi melihat ada Ibrahim yang sudah menggunakan jubah kemuliaan. Pertama yang ditanyakan Nabi Muhammad, mana Aisyah? Bukan. Mana Fatimah? Bukan. Yang ditanyakan Nabi, aina ummati? Umatku di mana? Ya Allah. Padahal Nabi kalau sudah bangkit itu bisa langsung masuk surga Firdaus, tempatnya sudah ada. Tapi tidak, Nabi ingin saksikan dulu umatnya di padang mahsyar. Dia tunggu umatnya di padang mahsyar. Ketika dia lihat 70.000 orang datang, Nabi tak puas. Nabi minta pada Allah, kita yang didengarnya, kita yang diperhatikannya. Ya Allah, maka layakkah kita tidak mencintainya? Sangat tidak pantas. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah. Lalu Allah berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, aku tambahkan, fahthu thalatha hathayat, ciduklah oleh engkau 3 kali cidukan, wala ziyadah, tak boleh lagi minta tambah. Saya tak tahu maksudnya 3 kali cidukan itu apa. Apakah yang 4.900.000 itu dikalikan 3 atau apa, bagaimana, saya tidak bisa menjelaskannya. Para ulama ahli hadis tidak ada yang merincinya seperti itu. Maka cukuplah kita imani, ciduklah 3 kali cidukan. Apa maksudnya, serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kaum muslimin yang kami muliakan, masuklah orang-orang ini ke dalam surga tanpa hisab, yang jumlahnya 4.900.000 dengan 3 kali cidukan tambahan. Ibarat Allah yang kami muliakan. Ketika seluruh manusia sampai di padang mahsyar, orang kafir langsung dihalau menuju neraka jahanam. Setelah mereka melihat bahwa masa yang panjang 50 alfasanah, 50.000 tahun, orang-orang kafir sudah tahu bahwa mereka tidak akan pernah selamat. Lalu mereka meminta, saking susahnya, merananya, menderitanya, tegangnya, lelahnya, panasnya di padang mahsyar, mereka minta, ya Allah, segera masukkan kami ke neraka. Mereka fikir neraka lebih enak daripada padang mahsyar. Mereka dihalau ke neraka jahanam. Orang kafir tidak akan ditimbang amalannya. Ayat yang dibaca oleh imam kita tadi, perhatikan. Ulaika alladzina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ih fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamah فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. Orang-orang kafir nggak akan ditimbang amalan mereka, langsung dihalau ke neraka jahanam. Yang tersisa di padang mahsyar adalah orang-orang beriman dan orang-orang munafik. Lalu mereka disuruh masuk ke gerbang. Dalam surah Al-Hadid, di bagian luar gerbang, yaitu padang mahsyar terang karena matahari.
ada di situ. Sementara bagian gerbang sini gelap gulita. Lah orang-orang beriman yang masuk badannya langsung bercahaya. Kata Nabi, orang beriman ada yang cahayanya segede gunung, ada yang cahayanya sebesar bukit, ada yang cahayanya sebesar onta, ada yang cahayanya sebesar badannya, ada yang cahayanya hanya setangannya, ada yang punya cahaya hanya sekuku. Dengan cahaya itu mereka mencoba mencari jalan untuk menuju ke titian. Orang munafik sama sekali tidak bercahaya, gelap gulita. Sementara jalan menuju ke titian itu berlubang-lubang, jalan ke titian itu ada benturan, ada penghalang, dan orang-orang munafik menjerit-jerit meminta kepada orang beriman, qalu zuruna, mereka berkata qalu zuruna, tunggu kami wahai orang-orang yang, wahai saudara kami, tunggu kami. Lalu orang naktabis min nurikum, kami perlu cahaya kalian, tunggu kami gelap nih, tunggu kami. Orang beriman berkata, qalurji'u wara'akum faltamisu nura, minta maaf, dulu kalian diduniakan, kalian yang mencemeh kami, kalian yang mengejek kami, kalian mempersulit kami, kalian menghalang-halangi dakwah kami, kalian yang mengkhianati kami, kalian yang mentertawakan kami, kalian yang telah melakukan berbagai macam kata-kata yang melukai hati kami. Sorry, kami tak ada urusan dengan kalian hari ini. Kalau kalian perlu cahaya, kembalilah kalian ke dunia, ambil dari dunia cahaya kalian. Kami buru-buru pengen masuk surga. Ini jawaban orang-orang beriman. Lalu orang beriman menemukan titian. Setiap orang punya namanya sendiri dan ada titiannya sendiri. Tergantung pada amalan kita. Makin hebat iman dan amal kita di dunia, makin besarlah titian kita, makin cepat kita melaju. Karena cahaya kita besar, jalan kita besar, kita bisa ngegas dengan secepat-cepatnya. Ada orang-orang yang titiannya kecil, sebab amalannya sedikit, imannya lemah, dan cahayanya juga sedikit, maka dia melambat jalan di atas titian itu. Gamang dia. Wahai hamba-hamba Allah, kami sampaikan ya, orang-orang beriman, Nabi mengatakan yang akan sampai di seberang dalam keadaan selamat, langsung diproses, diberikan minum dari telaga Nabi. Dari total setiap 100 orang, cuma 1 yang sampai ke seberang. Yang 99-nya, ini ada iman nih, 99-nya berjatuhan. Berjatuhan, masuk. Dari titian itu ke dasar neraka jahanam, kata Rasulullah. Seandainya satu gunung Uhud dilemparkan batu dari pinggir bibir jurang neraka jahanam nyampe ke dasar, itu 70 tahun lamanya baru nyampe ke dasar. Berjatuhan. Ada yang di awal jalan dah jatuh, ada yang di tengah dah jatuh. Tahukah Bapak Ibu, titian tadi itu luasnya, jauhnya dari satu bibir ini ke bibir yang lain, seberangan ini, seandainya seluruh langit dan bumi dan isinya dimasukkan ke dalam, masuk semuanya, tak terbayang oleh kita jauhnya. Sementara panas neraka jahanam dan asapnya ini yang memanggang kita selama kita jalan di atas. Ya Allah, hangus-hangus kita Pak, yang selamat sampai ke seberang sana, hangus-hangus. Makanya menangis seluruh sahabat mendengarkan ini. Kami semua akan melewati itu ya Rasul. Iya, kata Rasulullah, kalian semua akan melewatinya, saya akan melewatinya, dan tak tahu saya selamat atau tidak. Makanya Bunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nanti engkau peduli enggak dengan saya di hari kiamat? Nanti engkau cari enggak saya? Kata Rasulullah, hai Aisyah, dalam 3 keadaan orang enggak peduli dengan orang lain, dia hanya peduli dengan dirinya sendiri Aisyah. Yang pertama ketika hisab, yang kedua ketika ditimbang amalan, yang ketiga ketika dia di atas sirat, orang tidak peduli dengan orang lain. Ya Rabb, berjatuhan Pak. Umatku, kata Nabi, dalam setiap 100 orang 99 berjatuhan. Yang jatuh itu Pak, berarti dosa-dosanya di dunia belum lagi bersih, dicuci nanti di neraka. Setelah selesai baru dikeluarkan lagi. Yang satu orang yang sampai itu, Masya Allah, inilah orang yang beriman. Wahai saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang saya cintai, dengarkan ini. Mana spidol kita? Afwan. Perhatikan ini baik-baik, saudaraku. Nabi berkata, kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku pasti akan masuk surga. Seluruh umat Nabi pasti masuk surga. Yang pasti masuk surga itu Allah firmankan di dalam surat Fatir, surat 32 ayat 35.
ternyata umat Nabi itu ada 3 tingkatan. Tingkatan tertinggi namanya muhsin. Muhsin. Ini tingkatan tertinggi. Tingkatan yang pertengahan namanya mukmin. Tingkatan yang paling bawah, paling dasar namanya muslim. Ini di surat Fatir, surat yang ke-32 ayat 35. Muhsin ini karakter orangnya adalah sabiqun bil khairat. Ini dia, sabiqun bil khairat, orang yang paling di depan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, enggak pernah mau ketinggalan ini. Asal terbuka pintu kebaikan, dia ingin di depan. Dia ingin ikut dan dia ingin di depan. Hai Musa, kenapa engkau tergesa-gesa mengerjakan perintahku? Kata Nabi Musa, aku tidak ingin ketinggalan ya Allah. Aku ingin terhitung sebagai orang yang paling di depan. Tidak pernah mau ketinggalan ini orang. Sabiqun bil khairat. Ciri orang ini adalah, ciri orang ini imannya bagus dan kuat. Tidak ada satupun ayat dan ajaran Nabi Muhammad yang ditolaknya. Semua yang wajib-wajib dia kerjakan semampunya. Seluruh yang diharamkan dia pasti tinggalkan. Dan orang ini mencintai amalan-amalan sunnat dan bisa istiqomah mengerjakannya. Jangankan dosa-dosa besar, yang makruh saja dia hindarkan semampu dan sekuatnya. Inilah dia muhsin. Muhsin. Saya ulangi, siapa yang muhsin itu? Dia mengimani semua ajaran-ajaran yang ada dibawa oleh Rasulullah SAW. Semua yang wajib-wajib dia kerjakan, semua dosa-dosa besar dia tinggalkan. Adapun amalan-amalan sunnah, dia cintai amalan sunnah, maka dia kerjakan amalan sunnah secara istiqomah. Tahajud, duha, puasa Senin Kamis, zikir pagi petang, baca Quran, sedekah, zikir. Yang sunnah-sunnah dia kerjakan. Yang makruh-makruh, jangankan yang haram, yang makruh-makruh saja dia hindarkan dirinya. Ini muhsin. Orang inilah yang disebut dengan masuk surga tanpa hisab. Bisa nggak kira-kira mendengarkan kriterianya tadi, bisa nggak kita termasuk di antara ini? Mustahil apa mungkin? Mustahil apa mungkin? Mungkin, asal azam kita kuat. Ya. Yang mukmin ini adalah orang-orang yang mengimani semua apa yang ada dalam Al-Qur'an, dalam hadis-hadis Nabi, semua syariat Allah dia imani, dan semua yang wajib-wajib yang dia mampu mengerjakan pasti dia kerjakan. Seluruh yang haram-haram dia tinggalkan. Akan tetapi orang ini tidak seluruh yang amalan-amalan sunnah dia kerjakan. Di samping itu, kalaupun dia mengerjakan amalan sunnah, kadang-kadang tidak istiqomah. Hari ini duha, besok tidak. Hari ini tahajud, 2 hari tidak. Ya. Dan amalan-amalan makruh atau perbuatan-perbuatan makruh, makanan-makanan makruh, masih ada 1-2 yang masih disukainya. Namun yang pasti orang ini tidak pernah mau melakukan dosa-dosa besar. Ini dia yang paling penting. Orang ini, mukmin ini disebut dalam surat Fatir dengan sebutan oleh Allah muqtasid, kaum pertengahan. Di Al-Baqarah ayat 72 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm ulaika lahumul amnu. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak pernah melakukan dosa besar. Ingat ya, mukmin itu orang-orang yang beriman dan mereka tidak pernah melakukan dosa-dosa besar. Ulaika lahumul amnu, mereka lah orang yang dijamin aman. Aman apanya? Mukmin ini bedanya nanti dengan muhsin. Orang muhsin tidak akan dihisap nanti pada hari kiamat. Mukmin masih tetap dihisap, tapi hisapnya hisap yang ringan, hisap yang cepat, dan dia tidak akan jatuh. Dari titian itu tidak akan jatuh. Berarti dari 100 orang yang akan nyampe ke seberang itu mukmin, aman dia, tidak akan pernah masuk neraka. Ini mukmin. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, disebut dengan muqtasid. Kemudian umat Nabi yang pasti masuk surga, yang ketiga adalah muslim. Ini pasti masuk surga. Hanya saja orang ini Allah sebut dalam Al-Quran surat Fatir tadi dengan gelar zalimun li nafsih. Orang yang masih zalim pada dirinya. Dia tahu bahwa ini wajib, meninggalkannya dosa besar, tapi hawa nafsunya begitu kuat sehingga dia patuh pada hawa nafsunya, yang wajib dia tinggalkan. Dia tetap imani, meninggalkan yang wajib ini dosa besar. Tidak puasa, masih mau makan riba, padahal dia tahu riba itu haram, dosanya besar, tapi dia menikmati riba.
Dia sadar bahwa dia sudah berbuat dosa. Ini zalim li nafsi. Ciri khas orang muslim adalah nyerempet-nyerempet dosa itu masih biasa. Dia tahu nyakitin orang tua nggak boleh, melukai perasaan orang tua tidak boleh, tapi asal dekat dengan orang tuanya, dia masih meneruskan perbuatan yang tak baik itu. Orang tuanya dibentak, orang tuanya dihardik, orang tuanya malah didorong, bahkan ada yang pukul orang tuanya. Innalillah. Dan dia nyadar bahwa yang dia lakukan itu dosa besar. Ini zalimul li nafsi. Orang ini pada hari kiamat hisabnya berat, hisaban asira, hisab yang sangat berat. Orang ini akhir hayatnya biasanya su'ul khotimah. Di alam kuburnya dia disiksa. Enggak aman ini orang, enggak aman. Di dunia pun dia banyak dapat teguran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di padang mahsyar hisabnya hisab yang berat, lama dia prosesnya di padang mahsyar. Dan nanti di atas titian orang ini berjatuhan ini. Muslim ini berjatuhan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mayoritas umat Nabi Muhammad itu adalah muslim. Tapi mereka nanti masuk surga, memang masuk surga. Cuma tak tahannya mampir di neraka ini yang tak tahannya muslim. Yang tidak akan masuk surga sama sekali adalah umat Nabi yang kafir, munafik, munafik, musyrik, murtad. Ini orang-orang yang sudah pasti tidak akan masuk surga. Orang munafik tidak akan pernah masuk surga. Ketika mereka sampai di titian, karena cahaya tak ada, mereka tak tahu yang mana jalan dia punya, dan ada jurang yang maha dalam di dalam itu jurang neraka jahanam. Saat dia melangkah langsung jatuh ke dalam. Maka cepat sekali orang munafik sampai ke dasar neraka jahanam, mengalahkan orang-orang kafir yang tadi sudah dihalau di padang mahsyar menuju neraka. Kalau orang kafir masih menggelinding terus ke neraka jahanam, prosesnya menggelinding itu sampai ke dasar itu masih lama. Si orang munafik walaupun dia belakangan ada di bibir jurang neraka jahanam dibandingkan orang kafir dah duluan ya, tapi kan orang kafir ini menggelinding, sementara orang munafik langsung di jurangnya. Maka orang kafir, orang munafik langsung terjun bebas 70.000 tahun nyampe di dasar, mengalahkan lamanya menggelindingnya orang kafir sampai ke dasar. Makanya Allah berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik di kerak-kerak neraka yang paling dasar dari neraka jahanam. Karena dia paling duluan nyampe, maka dia yang paling bawah. Dia paling bawah. Nanti ditiban oleh orang-orang kafir. Dua-duanya kafir, munafik, musyrik, murtad ini sama-sama kekal di neraka jahanam selama-lamanya. Jangan pernah berharap si munafik ini dapat keluar, sementara yang muslim masih ada harapan keluar. Kaum muslimin yang kami muliakan, coba sekarang kita bicara lebih lembut lagi ke hati. Bapak pilih yang mana? Muslim, mukmin, muhsin? Jawabannya pasti mau yang paling keren. Dan untuk sampai kemari ternyata syaratnya mungkin bisa diupayakan, tapi harus punya tekad yang kuat. Menjadi mukmin ini level yang standar, level umum. Syaratnya untuk menjadi seorang mukmin adalah tinggalkan saja melakukan dosa-dosa besar. Sudah, itu aja Pak. Nggak terlalu banyak teori. Untuk menjadi orang mukmin bagaimana Ustadz? Agar kami dipastikan tidak masuk neraka, agar hisab kami di hari kiamat ringan dan gampang, agar kami tidak termasuk yang jatuh dari sirat dan kami sampai ke seberang. Syaratnya satu saja, tinggalkan dosa-dosa besar. Khalas. In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wanudkhilkum mudkhalan karima. Selama kamu meninggalkan dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil kamu kami ampuni semua. Jadi itu aja Pak. Mukmin itu namanya, mukmin. Tinggalkan saja dosa-dosa besar. Apa itu dosa-dosa besar? Yang wajib-wajib. Kalau sempat kita tinggalkan yang wajib padahal kita mampu mengerjakannya, itu dosa besar itu. Membunuh dosa besar, berzina dosa besar, makan riba dosa besar, menyakiti orang tua dosa besar. Ada 70 dosa-dosa besar yang ditulis oleh Syekh Al-Hafiz Imam Al-Zahabi di dalam kitab beliau Al-Kabair, 70 dosa-dosa besar. Tolong baca itu Pak ya. Nanti buka Google kalau ingin cepat. Sekarang buka
tulis saja 70 dosa-dosa besar. Nanti bermunculan itu Pak, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Pastikan Bapak tidak melakukan satu saja, maka Bapak sudah mukmin itu namanya. Sudah mukmin. Yang dosa besar adalah mengerjakan yang diharamkan oleh Allah, meninggalkan yang diwajibkan oleh Allah, itu namanya dosa besar. Saya ulangi, dosa besar itu adalah mengerjakan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan mengerjakan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, atau meninggalkan yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu dosa besar. Kalau kita tidak melakukan itu, insya Allah kita mukmin, dijamin aman. Tapi kalau seandainya masih ada yang wajib-wajib dalam agama, padahal kita bisa mengerjakannya, kita tinggalkan dengan tetap yakin bahwa itu wajib, maka dosa besar sudah kita buat. Muslim kita namanya, zalimul li nafsih. Kalau ada yang haram-haram, kita sudah tahu ini haram, ternyata masih kita kerjakan dengan keyakinan ini haram, ini dosa, maka kita masih muslim. Kita masih muslim, dan kita disebut dengan zalimul li nafsih, kita akan merasakan neraka. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Sekarang mau masuk yang mana di antara tiga ini? Mau jadi muslim? Mau jadi muslim? Tidak. Kalau begitu mau jadi mukmin? Mau jadi mukmin? Ini aja dulu sudah pasti itu kita selamat. Kalau untuk jadi muhsin, rasanya kita harus jujur pada diri kita sendiri. Selama kita masih mau nonton-nonton TV, selama kita masih suka meninggalkan tahajud, meninggalkan duha, meninggalkan zikir pagi petang, selama kita masih suka berlama-lama dengan handphone, berlama-lama dengan handphone, dan yang ternyata yang kita lihat hanyalah berita-berita atau nonton-nonton film, itu namanya yang makruh-makruh namanya. Saya tidak mengatakan itu haram ya, tapi makruh, membuang-buang waktu, menghabis-habiskan harta, membakar pulsa, membakar kita beli paket ternyata hanya untuk yang sia-sia. Maka ini termasuk orang yang masih melakukan perbuatan makruh, atau masih mau dia makin seter, menghabiskan waktu di seter, masih mau main kartu, main koa segala macamnya, maka orang ini belum bisa menjadi seorang, dia tidak akan pernah menjadi seorang mukmin, muhsin, dia tetap ada level mukmin. Ya insya Allah dia sudah aman lah dari api neraka Allah. Sekarang tentukan sendiri mau yang mana, mau di level mana. Menurut saya level yang wajib kita perjuangkan sini dulu. Pastikan kita di sini. Syaratnya sudah jelas, jangan buat dosa besar, titik. Itu saja syaratnya. Jangan pernah buat dosa besar. Dan itu wajib dipelajari dari 70 dosa-dosa besar yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi di kitab Al-Kabair. Selesai satu. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Saya ada beberapa topik yang ingin saya sampaikan, tapi berikutnya hanya sifatnya informasi ya. Dan ini penting menurut saya. Ustadz, di samping kita istiqomah, sholat berjamaah 5 waktu, mohon penjelasan perintah kewajiban umat Islam dalam memanah dan berkuda. Oh ini nanti ya, insya Allah. Nanti insya Allah Ta'ala saya akan bahas ini. Baik. Sebentar, taruh aja situ dulu Pak, tidak apa-apa. Ada yang bertanya tentang masalah ini? Jika tidak, saya sampaikan yang lain. Saya kasih waktunya 5 menit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar hadis, Ustaz, mohon maaf, kalau nggak salah Nabi Muhammad itu pernah menangis sangat sedih itu bahwa mengetahui terdapat daftar nama umatnya yang terdapat di surga juga di neraka. Apakah itu benar? Dan kalau memang benar, bagaimana kita itu bisa menjadi di golongan yang termasuk golongan surga, yang penduduk surga itu aman itu, Ustaz? Syukran. Ya, sebenarnya sudah saya jelaskan. Ini yang dimaksud itu. Seluruh total anak cucu Nabi Adam yang masuk surga dengan masuk neraka, anak Nabi Adam ya, anak cucu Nabi Adam sampai hari kiamat, dalam setiap 1000 orang manusia, maka 999-nya mereka di neraka, kata Rasulullah. Ini yang dari Nabi Adam. Sementara dari Nabi Muhammad ke bawah, dari total umat Nabi Muhammad sampai hari kiamat yang akan masuk surga dibandingkan masuk neraka, dalam setiap 100 orang 99-nya ke neraka. Kan itu yang saya jelaskan tadi. Satu cuma yang ke surga. Kalau Bapak masih statusnya muslim,
maka Bapak akan masuk surga insyaallah ta'ala. Tapi mesti Bapak merasakan kehinaan dulu di dunia, di kematiannya, di alam barzakhnya, di padang masyarnya, dan merasakan neraka. Walaupun setelah itu Bapak dikeluarkan. Jika Bapak tidak rela, tidak mau seperti itu, maka naiklah ke atas, upgrade diri Bapak. Bu, upgrade diri Ibu, jadilah seorang mukminah ya Bu ya. Jadilah seorang mukminah. Para wanita dosa terbesarnya setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah melawan pada suami. Mohon maaf Ibu, demikian kata Rasulullah. Amalan terbesar seorang wanita setelah dia mengerjakan yang wajib-wajib dari Allah adalah taat pada suami, senangkan hati suami, bahagiakan suami, tunduk habis-habis kepada suami, rendahkan diri di depan suami. Selama yang suami inginkan, suami maui, bukan maksiat dan dosa pada Allah, maka ikuti walaupun bertentangan dengan keinginan pribadi. Patuhi, kata Rasulullah, wanita ini nanti di akhirat akan dimasukkan ke dalam surga dari pintu mana yang dia mau, dan dia termasuk wanita yang paling duluan masuk surga. Allahu Akbar. Syaratnya rendahkan diri di depan suami, tunduklah kepada suami. Ini tuh ibu-ibu, amalan terbesarnya seperti itu. Untuk bapak-bapak, untuk bapak-bapak semuanya, amalan terbesar laki-laki adalah setelah dia beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang wajib-wajib, yang fardu ain dia kerjakan, maka dia tolong agama Allah, dia bela agama Allah, dia berkorban untuk agama Allah. Itulah amalan terbesar para kaum lelaki. Maka yang mana kita? Baik, silakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melakukan yang tidak diperintahkan Allah, kemudian mereka bertobat, apakah tobatnya diterima? Ya pasti. Selama matahari belum terbit dari sebelah barat, selama nyawa belum nyampe di sini, dia tobatnya tobat nasuha, Allah pasti ampuni dia. At-taib minadz-dzamb kaman la dzambalah. Siapapun yang tobat dari dosanya, Allah putihkan dia seperti dia tidak pernah berbuat dosa. Tobatnya wajib tobat nasuha. Syarat-syarat tobat dia penuhi, insyaallah Allah terima dia. Ya. Afwan. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya masuk kepada penyampaian kedua. Tidak ada ya, saya anggap tidak ada. Baik, bismillah. Yang kedua, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, yang saya cintai, yaitu berkaitan dengan kondisi akhir zaman sekarang. Yerusalem sudah dicaplok oleh Amerika Serikat di bawah pimpinan Donald Trump dan diklaim sebagai ibu kotanya Israel. Padahal di Yerusalem itu ada Baitul Maqdis. Rasulullah dalam hadis sahih Imam Muslim bersabda, nanti di akhir zaman Baitul Maqdis dijajah kembali oleh musuh Allah dan musuhku. Kemudian akan Allah datangkan hamba-hamba Allah yang terbaik dan terkuat membebaskannya. Dan ini persis dalam surat Al-Isra. Saat itu Israel, kaum Yahudi, sedang ada di puncak-puncak kesombongan dan kejahatannya. Mereka kuasai kembali Baitul Maqdis. Setelah Baitul Maqdis dibebaskan, maka akan dikumandangkan khilafah Islamiyah berdiri di sana. Saat itu kata Rasulullah, kalian yang ada, hijrahlah ke sana. Saat itu bumi yang paling aman adalah Palestina. Bumi yang paling tenang, yang paling kuat, yang paling makmur adalah Palestina. Dan saat yang sama kata Nabi, Madinatul Munawwarah sedang chaos, sedang rusak, sedang ribut dan berdarah-darah. Kalau Madinah saja begitu tenang hari ini berdarah-darah, maka Mekah pasti lebih parah lagi Pak. Jazirah Arabiah pasti berdarah-darah. Karena Nabi mengatakan di akhir zaman wa kathural haraj, akan banyak pertumpahan darah di mana-mana. Jika demikian keadaannya, maka bumi seluruhnya termasuk Indonesia tidak akan luput dari yang seperti ini, merah berdarah-darah. Negeri yang teraman adalah Palestina. Maka di satu sisi saya tercenung, ada marah dengan perbuatan Donald Trump. 123 negara tidak mengakui perbuatan Trump ini, tapi dengan sombongnya Donald Trump tetap kekeh
dan mendirikan duta besarnya di Yerusalem. Di sisi yang lain, saya gembira. Alhamdulillah, berarti tak lama lagi Allah akan datangkan hamba-hamba terkuat untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Berarti tak lama lagi akan diumumkan berdirinya Khilafatul Islamiyah di Palestina. Untuk topik yang ini, saya sampaikan kepada semuanya. Tolong jawab kepada orang-orang yang khawatir Indonesia menjadi negara khilafah. Sampaikan pada mereka. Sampai hari kiamat tidak akan pernah Indonesia menjadi negara khilafah. Karena kekhalifahan itu kata Nabi bukan di Indonesia berdirinya. Bukan di Asia Tenggara. Bahkan bukan di Mekah Madinah. Bukan. Berdirinya khilafah Islam nanti di negeri Syam. Ya, tempat diumumkan khilafah Islamiyah itu nanti adalah Baitul Maqdis, Palestina. Maka Indonesia sampai hari kiamat tidak akan pernah ada khilafah Islamiyah. Jangan panik nggak karu-karuan lah. Indonesia tetap Indonesia, tapi barokah dan rahmah wujudnya khilafah Islam itu akan meliputi kata Rasulullah, ta'ummul arda, seluruh muka bumi akan merasakan nikmat dan rahmatnya khilafah Islamiyah tersebut. Kemakmuran, kesejahteraan, ketenangan, keadilan merata ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Pancasila akan terjaga dengan sangat rapi dan baik. Undang-Undang Dasar 1945 akan terlindungi dengan baik. Syariat Islam yang akan mengayomi seluruhnya nanti. Maka nggak perlu khawatir, tidak akan pernah ada khilafah Islamiyah di Indonesia. Yang ada hanyalah rahmat dan barokah daripada khilafah yang ada di Palestina menyelimuti seluruh dunia. Dunia ini tenang setenang-tenangnya. Hadis Nabi sahih tentang itu. Oke? Jadi katakan pada mereka, jangan Anda panik, jangan Anda terlalu berlebih-lebihan. Karena tidak akan pernah ada khilafah Islamiyah di Indonesia itu. Tidak akan pernah ada di Sentul. Jangankan untuk level Sentul, Indonesia aja nggak ada. Lalu Anda ributnya ribut apaan? Dan ini juga dalam Al-Quran sudah Allah sebutkan bahwa di fase terakhir dunia akan dipimpin kembali oleh khilafah Islamiyah. Matahari akan terbit, kegelapan akan berakhir. Sejak runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki sampai sekarang kita ada di fase keempat, fase kegelapan. Dan kegelapan malam ini pasti akan subuh. Setelah subuh pasti matahari terbit. Maka kaum muslimin, sekarang kita sudah melewati fajar kadzib, kita sudah ada di fajar shadiq. Setelah itu kita akan menunggu syuruk. Ini waktu-waktu yang berat ini. Dari fajar ke shadiq menuju syuruk itu waktu-waktu yang berat. Hanya orang-orang beriman yang mampu istiqomah di situ. Hanya orang-orang beriman yang mampu tegar di situ. Sementara orang munafik atau orang yang dalam hatinya ada penyakit pasti telat nyadar. Kalau orang munafik sama sekali malah nggak bangun. Matahari terbit, tidak ada yang mampu menutupi matahari agar bumi ini tetap gelap. Tidak bisa. Tidak ada yang bisa membungkus bumi agar cahaya matahari tidak masuk. Tidak bisa. Saat matahari terbit, tetap dia akan menerangi bumi timur dan barat. Kaum muslimin saudaraku, di akhir zaman ini adalah sebuah kepastian, dan kitalah akhir zaman itu. Kalau menurut Amerika, CIA di New York Times dengan resmi mengatakan bahwa dunia nanti seluruhnya di atas tahun 2020 akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah. 15 negara terkuat di dunia yang punya intelijen terbaik di dunia setelah duduk di New York pada bulan Februari 2012. Pembicaraan mereka membicarakan siapa pemimpin dunia di atas tahun 2020. 4 opsi yang mereka munculkan. Pertama adalah Amerika, yang kedua adalah Cina, yang ketiga adalah mafia-mafia internasional atau geng-geng global yang punya jaringan global. Yang keempat adalah khilafah Islamiyah. Mereka kupas satu persatu sesuai dengan kapasitas, kemampuan dan analisa mereka. Rontok Amerika, rontok Cina, rontok mafia-mafia global ini. Dan ketika pembicaraan kepada khilafah Islamiyah, maka mayoritas sepakat khilafah Islamiyah lah yang akan kembali memimpin seluruh dunia. Di Eropa, pemimpin-pemimpin besar Amerika, PBB itu sudah biasa dan meyakini pemimpin dunia ke depan adalah khilafah Islamiyah. Lalu kenapa di Indonesia ada orang yang kebakaran jenggot? Memang mereka nggak punya jenggot. Gerah nggak karu-karuan. Ada ayatnya, ada hadisnya, dan Barat sudah mengakui, dunia sudah mengakui. Kok ini ribut? Ciri-cirinya kata Nabi, Baitul Maqdis dikuasai kembali oleh mereka dan nanti akan dibebaskan. Ini sudah nampak tanda-tandanya. Sudahlah, saya katakan kembali, tolong jangan a priori dengan masalah ini.
Jangan benci nggak karu-karuan untuk menyenangkan hati manusia, lalu dia ikut-ikutan memberikan sesumbar di mana menolak kepada ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi yang sahih. Katakan pada mereka, tidak ada khilafah Islamiyah di Indonesia. Tidak ada. Yang benar adalah khilafah Islamiyah itu adanya di Palestina, di Baitul Maqdis. Indonesia hanya mendapatkan rahmat dan barokahnya, dan seluruh dunia juga begitu. Oke? Ini yang kedua. Yang ketiga, semoga Allah ampuni saya, semoga Allah ampuni hamba Allah yang ada di depan Bapak Ibu ini. Sakitnya murabbi kita, saya tak sempat mengunjungi beliau. Saat beliau meninggal dunia, saya sedang di luar negeri, saya tidak sempat mengunjungi beliau. Ketika saya punya jadwal di sini, saya merasa bersalah sekali. Saya merasa sangat bersalah. Semoga Allah ampuni saya. Insya Allah nanti saya akan kunjungi makam beliau, kuburan beliau. Mudah-mudahan Allah ampuni saya. Apa yang Bapak Ibu lakukan di tempat ini, pahalanya mengalir kepada beliau insya Allah ta'ala. Kita doakan demikian. Saudara-saudaraku, saya masih ingat dengan pesan-pesan lembut dari beliau. Alhamdulillah, setelah kita panas-panasin, kita bakar semangatnya tentang olahraga-olahraga sunnah, dalam proses beliau melakukannya, dan alhamdulillah sudah ada stable. Berkali-kali beliau mengajak, abang sinilah, mainlah ini. Beliau sangat tawadhu, padahal ini adiknya, tapi dia tetap panggil abang. Kita sama-sama tahu akhlaknya murabbi kita ini. Sinilah, kita main kuda di sini. Video-video berkudanya dikasih lihat terus. Dan alhamdulillah kita berkunjung terakhir kepada beliau. Mata ini lama melihat sebuah pelana yang sangat cantik, yang ada dipajangnya di bodi kayu dari kuda, bodi kuda dari kayu. Cantik betul pelana itu. Dia lihat mata ini melihat, abang suka katanya. Dia tahu hamba Allah ini suka berkuda, dan alhamdulillah punya banyak kuda di pesantren. Saya katakan saya sudah lama mencari-cari seperti ini. Kata beliau, abang bawa ya katanya. Masya Allah, begitu mulianya beliau. Abang bawa ya katanya. Saya tahu itu harganya ratusan juta, tapi beliau tidak ragu sedikit pun. Kalau abang suka, abang bawa ya, pakai ya bang katanya. Masya Allah. Maka saya jadi malu pada diri ini. Akhlak Rasulullah ada pada beliau. Dan pelana itu ada di Payakumbuh, di pesantren saya. Setiap melihat pelana itu saya ingat beliau. Saudara-saudaraku yang kami muliakan, waktu kami di Madinah Al-Munawwarah, saya, Ustadz Kamrianto Safri LC, dan Ustadz Arifin Ilham, kami duduk bertiga di Madinah di hotel. Beliau sampaikan harapan-harapannya tentang Adzikra. Beliau sangat berharap di Adzikra ada laskar dakwah yang kokoh, yang bisa, serba bisa. Laskar dakwah yang hebat, laskar dakwah yang disiplin dan beriman. Maka saya ingatkan kecintaan beliau kepada sunnah yang diwariskannya, yang ditularkannya kepada kita. Beliau duluan yang membuat. Dan saudaraku, ada sebuah kenangan yang paling indah pada diri beliau. Beliau tidak akan pernah menyampaikan apapun berkaitan dengan sunnah sebelum beliau sendiri mengerjakannya. Baru beliau sampaikan. Di akhir-akhir hayatnya, beliau sudah mulai latihan serius apa-apa yang disenangi oleh Rasulullah. Kebiasaan beliau main badminton, beliau ganti dengan badminton, futsal, beliau ganti dengan olahraga sunnah. Baik itu bela diri, baik itu samurai, baik itu berkuda dan sebagainya. Ya, beliau mencoba. Masya Allah, semoga Allah cintai beliau. Amin ya Rabbana, amin. Semoga Allah angkat beliau salah seorang kekasih yang sudah diambilnya. Semoga kita disusulkan dengan beliau. Sekarang wahai saudaraku, saya lihat stable-nya masih ada. Demi Allah, jangan sia-siakan keberadaan stable itu. Ketahuilah di surat Al-Anfal ayat 60, seluruh ulama ahli tafsir sepakat mengatakan ayat ini hukumnya wajib bagi setiap lelaki yang sehat dan kuat. Wajib diamalkan. A'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Wajib kamu mempersiapkan kekuatan dalam menggentarkan musuh-musuh Allah dan musuh kamu dan yang kamu tidak ketahui. Wajib bagi kamu mahir menunggang kuda. Wajib bagi kamu hebat dalam memanah. Ini hukumnya wajib.
Sampai-sampai Imam Ahmad bin Hambal di usia yang sudah melebihi 70 tahun masih tetap melatih dirinya melempar lembing, melempar tombak, memanah dan berkuda. Murid-muridnya bertanya, wahai guru, engkau sudah sangat tua, kalau ada panggilan jihad maka kamilah yang akan pergi berangkat. Apa kata beliau? Kewajiban yang Allah perintahkan di surat Al-Anfal ayat 60 tidak akan pernah Allah cabut dari seseorang sampai dia mati. Maka bagaimana dengan kita? Ini ada stable beliau. Apakah kita tidak pakai? Bagaimana Bapak menjawab Allah nanti pada hari kiamat? Tolong jawab sekarang. Apakah ini tidak termasuk Bapak Muslim? Ada stabilnya, bisa dipakai kuda-kudanya. Latihanlah dengan baik dan benar. Di sini ada pelatih memanah. Memanah itu oleh Rasulullah dan oleh Allah dan Rasulnya diwajibkan bagi setiap lelaki. Memanah itu jangan tinggalkan. Urmu ya Bani Ismail fa inna abakum ramiyan. Memanahlah kalian wahai anak keturunan Ismail alaihissalam. Sesungguhnya Ismail adalah seorang pemanah. La tamallu minar ramyi. Salah satu nikmat Allah yang dikufuri adalah kamu bisa memanah, kamu ada waktu memanah, tapi kamu tidak memanah. Nikmat Allah yang sudah kamu kufuri. Allah akan tanya kamu nanti pada hari kiamat. Bagaimana? Di sini ada tempat memanahnya, ada pelatihnya malah. Mana sahabatku Irwan? Di mana beliau? Beliau pelatih memanah. Teruskan ini. Allah yang perintahkan. Dan habibuna, kecintaan kita, murabbina, murabbi kita, pasti akan bahagia, bangga dan senang. Fasilitas yang telah disiapkannya dipakai oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik stabilnya atau memanahnya. Rasulullah itu mencintai 5 olahraga: berkuda, memanah, berenang, bela diri dan gulat, ya, serta lari. Ini yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau olahraga kita hanya badminton, maaf, itu tasyabbuh bil kufar. Kalau olahraga kita futsal, maaf, itu tasyabbuh bil kufar. Kita punya olahraga yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis. Kenapa kita tidak giatkan diri kita di atas olahraga itu? Ada 5 tadi. Ulangi balik saudaraku yang tercinta. Berkuda, memanah, berenang, bela diri, dan gulat. Kemudian lari. Ini olahraga yang benar-benar membawa kepada kebaikan lahir batin dunia akhirat. Maka hidupkan itu. Sarananya ada di sini semua. Lengkap sarannya di sini. Lengkap. 2 hari yang lalu saya dikirimi oleh yang mulia guru kita, A.A. Gim. Beliau sedang di stable. Dia shooting stable barunya. Sekarang A.A. sedang ada di stable kita, tempat kita melatih pemuda-pemuda kita, santri-santri kita berkuda. Dia kasih lihat. Ini menjelang menunggu maghrib. Jadi A.A. bertanya ketika itu, Ustadz ada di mana? Saya jawab, sedang roadshow dakwah Ustadz di Jabodetabek. Alhamdulillah. Kapan? Ustadz tanggal 29 Oktober ada di mana? Kira-kira di Jakarta tidak? Ini beliau tanyakan. Lalu setelah itu beliau shooting stable-nya. Alhamdulillah, guru-guru mulia sekelas almarhum Habibuna Murabbina Ustaz Arifin Ilham telah punya stable dan telah berkuda, istri-istrinya dibawa berkuda, anak-anaknya. Sementara A.A. Gim juga sudah punya 36 ekor kuda, dilatihnya santri-santrinya di atas kuda. Kewajiban berkuda wajib selama Bapak masih sehat. Bapak mau tahu? Ayahanda saya tercinta usianya 107 tahun sekarang. Itu hitungan Masehi ya, 107 tahun. Di hitungan Hijriah usia beliau sudah 111 tahun. Tapi beliau asal kita ajak berkuda, beliau tidak mau menolak. Naik di atas kuda Pak. Bukan kudanya berdiri, bukan kuda patung. Memang benar-benar kuda. Kita bergerak, dia bergerak. Dan ayahanda saya di usia sebegitu tetap memanah. Memanah ayah saya, Masya Allah. Allah berikan kepadanya tubuh yang kuat, Masya Allah. Allah berikan kepadanya penglihatan yang tajam. Ayahanda saya sekarang membaca Al-Quran memang nggak pakai kacamata. Pendengarannya nyaring, akalnya jernih, suaranya jelas. Apa rahasianya? Ayahanda saya tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid, tidak pernah meninggalkan tahajud, tidak pernah meninggalkan sholat puasa sunat Senin dan Kamis. Dan yang paling hebat, ayahanda saya senantiasa di dekatnya selalu ada Al-Quran dan membaca Al-Quran. 1 bulan itu bisa sekian kali khatam. Ini amalan ayahanda saya. Dan akhir-akhirnya dia hobi bersedekah, sedekah.
Saya berdoa pada Allah, semoga Allah berikan kepadanya akhir hayat yang husnul khotimah. Doa dan harapannya satu-satunya beliau adalah ingin meninggal di tanah suci ketika sedang beribadah. Itu harapannya, semoga Allah kabulkan. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, ayah saya setua itu saja masih memanah, masih berkuda. Lihat Mahathir Muhammad, lihat Mahathir Muhammad, bagaimana fisiknya? Bongkok atau pakai tongkat atau bagaimana? Tegap kan, berdirinya lurus, padahal usianya sudah 93 tahun. Ternyata Mahathir Muhammad ini, beliau berkuda dalam satu minggu 3 kali. Satu kali berkuda menempuh perjalanan 30 km. Kalau berkuda itu Pak, begini duduknya tuh begini, ya, bergerak kuda. Lihat, pinggangnya menjadi elastis, sehat, punggung-punggungnya ratusan ribu saraf utama yang ada di otot-otot utama yang ada di punggungnya, semuanya kepada fitrahnya, sehat Pak. Lah kita kemana-mana ngandalkan sepeda motor, bongkok, bengkok, ya kan? Beda dengan berkuda, mana boleh berkuda kayak gini, ya. Berkuda yang benar itu seperti ini. Maka berkudalah, karena perintah berkuda hukumnya wajib. Ada stebelnya, ini yang saya maksud. Ada kudanya, ada stebelnya. Jangan disia-siakan. Datangkan guru yang ahli, orang yang hebat merawatnya. Dan siapa yang punya harta, bantu makan kudanya, karena itu sedekah yang tidak putus-putus nilainya, kata Rasulullah. Setiap yang punya harta, wajib dia punya 1 ekor kuda atas nama dia untuk dipergunakan buat agama Allah. Ma min muslimin illa haqqa alaih ayyartabi farasan lidinillah idza ataqa dzalik. Tidak seorang muslim pun melainkan wajib baginya memelihara 1 ekor kuda betina atas nama dia untuk kepentingan agama Allah kalau dia sudah memiliki kemampuan. Wajib hukumnya. Kalau wajib berarti nanti ditanya di hari kiamat. Bapak punya mobil bisa sekian, ada 4, ada 5, harganya mahal-mahal. Padahal kuda itu harganya harga Innova, paling-paling 150, 100, ya. Nah, kalau kuda standar yang biasa 50 juta dapatlah. Kenapa kita katakan kita tidak mampu beli? Apa jawaban kita nanti di depan Allah? Nah, setelah beli, kita harus melatih diri kita, keluarga kita berkuda. Ini ada kandang-kandangnya, titipkan. Titipkan, di sini ada stebelnya. Saya titip 1 ekor kuda saya ya, tolong dilatih. Ini makan minumnya, saya yang tanggung. Memang begitu Pak, pemiliknya harus yang tanggung. Dan kuda ini tolong dipakai oleh santri-santri, dipakai oleh orang yang belajar kemari, dipakai. Kalau dia sakit, rawat, obatnya, vitamin segala macamnya dikasih. Begitu yang bagi yang mampu-mampu nih, ya. Memanah jangan pernah tinggalkan itu memanah. Kalau ditinggalkan memanah di sini, maaf, az-zikra termasuk di antara yang tidak mensyukuri nikmat. Yang bertanggung jawab adalah seluruh orang yang mengelola az-zikra. Ini kewajiban saya menyampaikan. Yang bertanggung jawab adalah seluruh yang mengelola az-zikra. Jangan pernah meninggalkan memanah. Siapa yang meninggalkan memanah setelah dia bisa, setelah dia ada kesempatan, setelah ada kemampuan, setelah ada fasilitasnya, dia tinggalkan, dia beralih pada yang lain. Ni'matun naza'aha, nikmat Allah yang dengan sengaja dia copot dari dirinya. Maka bagaimana az-zikra bertanggung jawab nanti di hadapan Allah? Tolong jangan tinggalkan memanah, bela diri. Dulu sudah ada di sini fight, samurai dan segala macamnya. Jangan pernah ditinggalkan itu. Jangan pernah ditinggalkan. Akhir zaman, pertempuran di akhir zaman kata Rasulullah, dengan pedang, dengan tombak, dengan panah, kendaraan kalian saat itu kembali kepada kuda. Dan sini fasilitasnya ada semua. Gurunya ada, malah guru-guru terbaik. Kemarin datang seorang guru saya belajar samurai dengan beliau. Apa beliau datang sekarang? Mana? Ini sensei, ini guru saya belajar samurai dengan beliau. Beliau termasuk di antara orang yang memiliki kemampuan ilmu samurai yang Masya Allah. Di Indonesia tidak berapa orang yang seperti beliau. Dan ternyata Allah datangkan kemari. Beliau saat kemarin mengatakan, karena saya katakan kepada beliau, seandainya sensei tidak lagi dipakai, sensei saya tarik ke Sumatera Barat. Ajarkan pemuda-pemuda Sumatera Barat. Kata beliau, ada pesan dari almarhum murabbi. Kalau saya tinggalkan itu, apakah saya tidak berdosa nanti sama hari kiamat? Saya katakan, apa pesannya? Beliau sampaikan. Saya katakan, kalau begitu, sampaikan dulu kepada az-zikra, sampaikan kepada kaum muslimin. Jika tidak diindahkan, sensei ikut dengan saya ke Sumatera Barat. Kewajiban sensei sudah selesai. Sensei sudah sampaikan, dan tidak lagi ada lagi urusan nanti sampai hari kiamat. Ya, untuk itu silakan beliau menyampaikan langsung
dan seandainya ini direspon, alhamdulillah, wasiat dari gurunda kita, murabbi kita sampai. Jika tidak diindahkan, tidak apa-apa, tidak akan ada pemaksaan dalam urusan yang mulia ini, dan saya akan bawa beliau ke Sumatera Barat, menjadi rezeki kami di Sumatera Barat. Silakan sensei, tafadhol bicara. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru saya, merupakan motivasi saya juga, beliau Ustaz Zulkifli, yang membawa saya hingga saat ini, semangat saya tetap masih menyala. Alhamdulillah, 3 tahun berlalu saya ada di Az-Zikra, ya, tepatnya di bulan Februari 2015. Di sana saya bertemu dengan Ustadz Arifin dan rekan-rekan di sini untuk dalam satu ilmu, yaitu untuk berdakwah pedang. Memang sedikit agak sulit menyampaikan sebuah ilmu yang bernama pedang, karena begitu kita, orang tua kita, anaknya belajar pedang, langsung, wih, belajar pedang, wah itu langsung down. Ya, sampai saat itu pun saya pun keliling Indonesia, berkeliling Indonesia, bukan di lokal Jawa, Semarang, Jakarta, tapi keliling Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, saya tempuh 4 tahun hanya mengajar pedang dari tempat-tempat orang-orang muslim. Ternyata yang merespon sangat sedikit sekali dari tahun 94 hingga 2009. Kemudian dari situ saya bertemu dengan beliau, saking lelahnya saya mengajar pedang keliling Indonesia, kemudian saya hijrah ke luar negeri. Alhamdulillah, di luar negeri yang merespon sangat besar sekali waktu itu, Israel, Inggris, Jerman, Malaysia, Singapura, Australia. Kemudian saya berlabuh pergi ke Australia. Dari Australia saya mendapatkan penghasilan 1 bulan mengajar pedang 8.000 US dollar sebulan. Dan di situ saya sangat menikmati kehidupan di luar negeri hingga tahun-tahun setelah itu. Kemudian saya bertemu dengan salah satu rekan saya di sini di Az-Zikra. Kemudian saya dikenalkan dengan Ustadz Arifin, dengan rekan-rekan sekian. Kemudian terbukalah saya. Begitu banyaknya orang Nasara yang ingin belajar pedang pada saya, sementara umat Islam sedikit berikan gratis saja pun tidak ada yang mau. Gratis saja nggak mau. 17 tahun saya tinggal di rumah, di perumahan. Saya mengajar di depan rumah saya, di garasi. Itu tidak ada satupun tetangga yang mau belajar, apalagi menitipkan anaknya kepada saya untuk belajar pedang. Padahal saya bilang, saya tidak memungut biaya apapun. Ya, pada berkat. Tetapi tetap tidak ada satupun selama 17 tahun. Malah yang berdatangan itu dari Jerman, nginep di rumah saya sampai berbulan-bulan. Dari Israel ada juga. Kemudian dari Australia nginep di rumah saya sampai berbulan-bulan. Kemudian berbondong-bondong orang-orang Nasara, orang-orang asing. Kemudian yang terakhir adalah orang Si yang ingin menawarkan saya sebagai guru di tempat mereka. Dan saya kemudian semuanya saya tolak. Kemudian saya hijrah di Az-Zikra, kemudian jadi guru di sini. Kemudian saat-saat yang paling indah saya bersama Ustadz Arifin adalah ketika saya sedang makan rawon di belakang dari masjid ini. Beliau memanggil saya untuk makan bersama berdua dengan beliau, kemudian berkata bagaimana perkembangan anak-anak yang sudah sensei asuh, baik itu DKM, teman-teman, para mujahid dan para rekan-rekan sekalian yang ada di sini, dan termasuk santri-santri. Pada waktu itu santri masih sedikit. Alhamdulillah, Ustadz saya sampaikan, mereka sangat semangat sekali dan luar biasa antusiasnya untuk belajar pedang. Di sini saya bisa, baru pertama saya bisa mencabut dan mengajarkan pedang secara terbuka. Dulu saya mengajarkan pedang secara tertutup-tutup. Kenapa? Begitu sulitnya mengajar pedang di dunia terbuka. Akhirnya begitu saya mengajarkan pedang di tempat terbuka, dunia media mengekspos, televisi, dari Trans TV sampai STV sampai ANTV, saya ada, silakan dibuka di YouTube, Anda bisa lihat di Ninjutsu Indonesia, itu semua video saya tentang mengajar masalah pedang. Kemudian berbondong-bondonglah orang mulai belajar pedang di sana.
Kemudian beliau berkata, alhamdulillah, sudah tercatat pahala mujahid buat sensei. Sudah tercatat 3 kali beliau mengucapkan sambil makan rawon di belakang. Kemudian disitulah saya bercucuran air mata saya, bahwa ternyata sedikit ilmu yang saya hanya miliki, bukan membaca Al-Quran, bukan beribadah, tetapi hanya mengajarkan sebuah ilmu pedang saja, saya mendapatkan insya Allah pahala mujahid. Di situ saya mulai semakin bergetar hati saya. Kemudian terakhir ketika saya dipanggil lagi ke Australia tahun 2018, karena semakin sedikitnya yang mau belajar pedang waktu itu, sudah makin surut, semakin tidak ada, dan semakin ada, sampai saya luangkan, kapan kalian ini bisa belajar? Pulang bekerja saya dari kantor, jam 9 malam saya datang ke sini, hingga jam 1 pagi saya mengajar di depan Azikro, yang datang dari 10, 5, terus surut, hingga 1, hingga 2 orang. Tetap saya istiqomah untuk mengajarkan. Sensei saya nggak punya pedang, saya bawakan dari rumah, saya bawakan. Sensei saya nggak punya, saya bikinkan hingga berbulan-bulan, saya bikinkan dengan semua dengan biaya saya sendiri, saya hibahkan kepada teman-teman. Semakin lama semakin tidak ada. Kemudian dari teman-teman Mukimin juga sudah saya tawarkan berkali-kali, saya mengajar ke lapangan, datang sendirian, yang datang cuma sendirian, 1 orang, 2 orang. Padahal waktu di forum, wah saya datang, insya Allah saya datang. Tapi begitu sampai di belakang, cuma 2 orang. Dan itu pun saya sudah membawa ransel besar, banyak pedang di dalam ransel saya, ternyata masih juga tidak ada yang datang. Kemudian saya hijrah lagi ke Australia, kemudian saya mengajar dari sana. Kemudian dari pulang di sana, saya di SMS sama beliau, sama Ustadz Arifin, saya kalau bisa ajarkan kembali kepada anak-anak di sini. Kemudian di bulan Maret saya pulang lagi ke Indonesia. Kemudian itu adalah saat-saat yang paling indah ketika saya bertemu dengan beliau di rumahnya, dipanggil habis sholat wajib di sini. Kemudian saya ditarik tangan saya hingga ke rumah beliau, diajak ngobrol di rumah beliau sambil berbicara tentang pedang, berlatih pedang segala macam, dan beliau juga belajar pedang dengan saya waktu itu di perumahan beliau. Dan itulah saat-saat paling indah saya bersama beliau. Dan beliau menitip, Sensei, walaupun nanti saya tiada, saya titipkan anak-anak, anggaplah mereka seperti anak-anak sendiri, berikan yang terbaik buat mereka, apa yang saya miliki, insya Allah mendapatkan pahala surga. Di situ saya tidak bisa menahan diri untuk itu. Tapi setelah beliau meninggal, tidak ada. Kemudian saya semakin kesini, semakin saya tidak ada mempunyai murid lagi. Kemudian ada 1-2 rekan saya, Pak Irwan, yang meng-hire saya untuk mengajar di depan, untuk mengajar pedang beliau. Tapi itu pun nilainya juga 10 siswa. Kemudian saya diperkenankan mengajar di pesantren Az-Zikro, yang dulunya adalah, saya ingin berharap pedang ini menjadi suatu program wajib. Ternyata setelah sistemnya berganti, saya diganti dengan sistem yang baru, maka pedang ini adalah suatu opening kedua, jadi suatu pilihan. Kemudian saya mencoba mengajar di Gunung Sindur waktu itu, sekarang. Kemudian saya dikalahkan dengan opini. Banyak SMS anak-anak berkata, Sensei maaf, saya tidak jadi mendaftar ilmu pedang karena saya berbentrokan dengan voli. Sensei, saya berbenturan dengan futsal. Di situ saya semakin berkata, semakin saya nanti tahun depan, saya tidak akan dipilih. Lebih berat futsal daripada bermain pedang. Ini hal yang paling sulit bagi saya hingga tahun depan. Maka saya bicara dengan Ustadz, seandainya saya sudah tidak dipakai lagi dalam ilmu saya di Az-Zikro, bahasa saya adalah kemana saya harus menghibahkan ilmu saya pada umat Muslim. Semoga apa yang saya uraikan ini, saya kalau memang rekan-rekan sudah tidak membutuhkan lagi, maka saya berharap saya tidak berdosa karena amanah yang sudah diberikan pada saya pada Ustadz almarhum Arifin Ilham. Ya, semua saya tinggalkan kehidupan di dunia di luar hanya untuk bisa berhibah ilmu bela diri pedang. Memang sulit belajar ilmu pedang, ya. Tapi semoga istiqomah ini bermanfaat bagi umat Muslim sekalian. Demikian Ustaz, semoga dari saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu sekalian, seandainya beliau benar, maka kebenaran beliau akan menguntungkan beliau dunia sampai ke akhirat. Jika beliau tidak benar, maka beliaulah yang akan menanggung resikonya. Kita diajarkan berbaik sangka ketika seorang mukmin memberikan persaksian, berbaik sangkalah kita, jangan berburuk sangka. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudaraku yang kami cintai, ini secara pribadi di depan umum saya sampaikan kepada sensei, guru yang saya cintai. Kalau ke depan diberi oleh Allah amanah untuk mengajarkan umat Nabi Muhammad, tolong dipercepat dan diringkas. Karena ini contoh ya, berkuda itu bisa 1 tahun belajarnya karena terlalu banyak sehingga orang jadi bosan, orang jadi tidak bergairah. Sementara Aldo Nugraha, pemilik stable yang mulai terkenal di Okura, Pekanbaru, beliau punya metode bisa mengajar 8 kali pertemuan sudah mahir di atas kuda. Beliau percepat 1 tahun itu menjadi 8 kali pertemuan. Murid sensei, termasuk di antara murid yang mungkin sensei sukai, yaitu Daud dari Lombok ya. Nah, murid sensei ini ketika beliau berhasil menamatkan ilmunya sebatas yang sudah diajarkan, beliau saya panggil ke pesantren saya. Beliau bisa mengajarkan santri-santri dengan gerakan-gerakan yang sensei ajarkan, cepat sekali murid-murid saya memahami, dan mereka bisa mengatraksikannya dan bergerak dengan cepat. Ibaratnya itu beliau ingin mempercepat karena kondisi kita semakin gak jelas. Beliau bisa mempercepat. Dan sekali lagi saya katakan, yang membuat orang membuat orang bosan, ayutila alaikumul amad, ketika terlalu kepanjangan orang jadi bosan sensei dan orang meninggalkan. Jadi ini harapan kepada sensei, Allah berikan pada sensei ilmu yang tidak banyak orang punya, dan ini adalah amanah. Tolong jadikan orang mencintai ilmu ini, dengan bijaksana kita bisa mengajarkan dengan cara-cara yang lebih singkat. Para sahabat itu 1 minggu belajarnya, mereka sudah hebat-hebat ilmu pedangnya. Seminggu mereka belajar pedang, dari nol mereka sudah hebat-hebat ilmu pedangnya. Begitulah yang harus diajarkan kepada umat Nabi Muhammad sensei. Jadi demikian dari saya ya, semoga bermanfaat. Yang ketiga, pengumuman sebelum kita tutup doa, pengumuman saya yang ketiga, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Papua. Kondisi Papua kita kemarin, Masjid Agungnya sudah dibakar. Kaum muslimin di sana sudah mempersiapkan segala kemungkinan terburuk, dan mereka mengatakan tolong doakan kami, semoga Allah jaga nyawa-nyawa kami, semoga Allah pelihara kami. Hari ini kita berdoa untuk mereka, hari ini kita berdoa untuk mereka. Dan saya sarankan agar jamaah seluruhnya, kalau belum ada penggalangan dana, bagaimanapun mereka saat ini, toko-toko mereka dibakar, kantor-kantor dibakar ya, bahkan ada beberapa yang sudah mulai mengalami ancaman nyawa. Kalau terjadi apa-apa, saudaraku, minimal setelah doa, tabungkanlah harta kita, persiapkan untuk mereka. Pasti kita akan berangkat ke sana menyalurkan bantuan kita. Maka dengan baik ditatalah bantuan ini, dipersiapkan. Pasti akan ada delegasi yang dikirim untuk membantu saudara kita di sana. Umat Islam di situ sudah mengikrarkan tidak akan pernah mau pisah dari Republik Indonesia. Inilah Islam yang sebenarnya, tidak pernah mau berpisah dari NKRI. Tetapi maaf, sudah menyebar di media sosial kita, ada orang dari pusat mengajak orang-orang non muslim di sana untuk Papua merdeka, Papua merdeka, betul-betul dihasutnya agar Papua ini merdeka. Siapa sebenarnya yang suka kepada perpecahan? Siapa sebenarnya yang suka kepada separatisme? Siapa? Islam atau siapa? Islam tidak pernah ingin ada perpecahan. Islam ingin persatuan. Islam ingin keutuhan NKRI. Maka sekarang terbukti sekali lagi, tuduhan yang selama ini disematkan kepada umat Islam salah tunjuk, salah arah. Kita dikatakan makar. Yang makar itu mereka, OPM, terang-terangan OPM. Membakar bendera kita, mengumumkan presiden sendiri, dan membunuhi tentara kita, membunuhi polisi kita, membakar kantor DPRD, membuat onar dan makar. Ya,
Bahkan di depan gedung istana mereka berani melakukan itu. Masya Allah. Siapa yang makar? Umat Islam atau bagaimana? Kita tidak rela. OPM harus dipadamkan. Papua harus dipertahankan. Dan kita wajib memberikan pembelaan agar keutuhan NKRI tidak pernah tergerus, tidak pernah rusak. Setuju? Umat Islam menyatakan tidak rela ada satupun provinsi di Republik Indonesia ini melepaskan diri dari NKRI. Setuju? Takbir! 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 Allahu Akbar. Salli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا سميع قريب مجيب دعوات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا الله يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين. Kami berkumpul di subuh hari ini di Masjid Adz-Dzikra ini ya Allah, kami beribadah menyembah-Mu dan kami duduk di majlis ilmu dan majlis zikir ini ya Allah. Wahai Rabb kami, ampuni seluruh dosa-dosa kami. Alirkan keberkahan dan rahmat-Mu yang luas dari langit mencurah kepada kami dan berikan seluruh pahala kami tanpa mengurangi yang untuk kami, untuk gurunda kami almarhum murabbi kami Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Ya Allah, tempatkan beliau di tempat yang paling mulia di sisi-Mu, di Al-Malaul A'la sana ya Allah, dan izinkan kami kelak bersua berjumpa dengan beliau di tempat yang sama. Ya Allah ya Rabb kami, iman kami masih lemah-lemah ya Allah, amal kami masih sangat sedikit, dan yang pasti dosa-dosa kami sangat banyak ya Allah. Kami telah banyak melewati umur dan kami isi untuk mengejar dunia, menambah-nambah, menumpuk-numpuk dunia ya Allah. Kami belum berguna untuk agama-Mu, belum banyak yang kami buat untuk agama-Mu ya Allah, sehingga agama ini begitu lambat melesatnya, begitu lambat bergerak majunya ya Allah, karena kami masih peduli dengan dunia, kami masih mengutamakan dunia ya Allah. Berbeda dengan para sahabat, mereka menjadikan agama nomor satu dan menjadikan dunia nomor dua, sehingga agama begitu cepat naik dan maju ya Allah. Kami malu di depan-Mu. Sekarang umur kami sudah beranjak menuju tua ya Rabb. Ketika kami pensiun, ketika tanda tangan kami sudah tidak lagi laku, ketika telunjuk kami sudah melemah, ketika kata-kata kami tidak begitu berwibawa, barulah kami merapat kepada agama-Mu ya Allah. Kami malu di depan-Mu ya Allah. Harta yang kami punya masih kami sisakan sebagian besarnya untuk dunia. Kami masih banyak menimbang-nimbang untuk membela agama-Mu. Kami masih banyak memikir-mikir untuk menegakkan agama-Mu ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Kami hidup di akhir zaman,
Sangat banyak ujian-ujian iman terberat yang akan engkau datangkan. Mulai dari alam yang merapuh melemah, yang akan banyak terjadi bencana-bencana besar, musibah-musibah dahsyat, sampai kepada kemanusiaan yang sangat berat. Banyaknya pertumpahan darah, kelaparan di mana-mana ya Allah, dan kekacauan yang terjadi, serta terjadinya hantaman meteor dan dukhon, Dajjal keluar. Engkau umumkan bahwa yang akan engkau jaga, yang pasti akan selamat adalah hamba-hamba yang imannya kuat, yang sebelumnya amal solehnya banyak, sementara kami menyadari siapa kami. Kami tahu siapa kami, bagaimana iman kami tahu ya Allah, dan Engkau yang maha tahu. Kami masih rapuh, iman di dada kami masih lemah ya Allah. Amal kami belum seberapa dan dosa kami menggunung ya Rabb. Apakah kami termasuk hamba-Mu yang tak akan selamat di akhir zaman? Ya Allah, kami berdoa, kami angkat tangan-tangan kami kepadamu. Ampuni kami, ampuni kami, ampuni kami. Putihkanlah catatan hitam masa lalu kami yang menghinakan. Kami sadar kami busuk di depan-Mu ya Allah. Kami mohon kepadamu, terima kami kembali sebagai hamba-Mu. Kuatkan iman di hati ini, di dada ini ya Allah, dan jadikan iman itu perhiasan yang mahal terasa oleh kami, sehingga kami rela mengorbankan apapun demi mempertahankan iman itu akan tetap ada di hati ini ya Allah. Izinkan kami hidup di atas iman, dan izinkan kami menghembuskan nafas terakhir kami dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ya Allah, wafatkan kami ketika kami sedang di atas sajadah. Wafatkan kami ketika kami sedang berzikir. Wafatkan kami ketika kami sedang berpuasa sunnah. Wafatkan kami ketika kami sedang tahajud. Wafatkan kami ketika kami sedang membaca Al-Quran. Wafatkan kami ketika kami sedang umrah atau haji di tanah suci. Wafatkan kami ketika kami sedang bersilaturahmi. Wafatkan kami ketika kami sedang di majlis ilmu. Wafatkan kami ya Allah ketika kami sedang membela Islam. Wafatkan kami ya Allah ketika kami sedang berinfak. Wafatkan kami ya Allah ketika kami sedang berjihad di jalan-Mu. Wafatkan kami ya Allah ketika kami sedang latihan memanah, latihan berkuda. Wafatkan kami ketika kami sedang latihan bela diri. Wafatkan kami ketika kami sedang mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Ya Allah, wafatkan kami di tempat-tempat mulia, sedang melakukan perkara mulia. Wafatkan kami ketika Engkau sudah tersenyum kepada kami. Wafatkan kami ketika dosa-dosa kami telah Engkau putihkan ya Allah. Janganlah Engkau wafatkan kami ketika kami sedang bermaksiat kepadamu. Jangan Engkau wafatkan kami ketika kami sedang di tempat maksiat. Jangan Engkau wafatkan kami ketika kami sedang mencekek botol memabukkan. Jangan Engkau wafatkan kami ketika kami sedang di night club ya Allah. Jangan Engkau wafatkan kami ketika kami sedang tertawa-tawa berpesta pora dengan harta untuk kepentingan nafsu dan syahwat. Janganlah Engkau wafatkan kami ya Allah sementara dosa-dosa kami belum Engkau ampuni. Janganlah Engkau wafatkan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Lindungi kami dari akhir hayat yang hina dan su'ul khatimah. Lindungi kami dari huru hara, fitnah, petaka dan musibah akhir zaman. Lindungi kami dari fitnah Masih Dajjal. Istri-istri kami, anak-anak dan keluarga kami ya Allah, jadikan seluruhnya menjadi keluarga yang agamis, keluarga yang dekat denganmu, keluarga yang cinta kepadamu, kepada Rasul dan kepada agama ini, cinta kepada para habib-habib dan ulama-ulama, da'i-da'i, guru-guru kami yang mulia dari ahlus sunnah wal jamaah yang istiqamah. Ya Allah, jadikanlah kami seluruhnya adalah hamba-hambamu yang Kau cintai di langit sana dan dicintai oleh para malaikat-malaikatmu ya Allah, didoakan seluruh makhluk-makhlukmu yang ada di muka bumi. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Ya Allah,
Wahai Rabb yang kami muliakan, yang kami agungkan, yang kami tinggikan, yang kami sucikan, yang maha perkasa, pemilik kekuatan yang tak terbatas, yang maha mengalahkan dan tidak terkalahkan. Ya munazzilal kitab, ya mujriyas sahab, ya hazimal ahzab, tolonglah saudara kami ya Allah di Papua sana ya Rabbana. Selamatkan nyawa-nyawa mereka, lindungi agama mereka ya Allah, lindungilah seluruh infrastruktur mereka, lindungi mereka ya Allah dari segala niat-niat busuk dan buruk untuk menghabisi mereka, seperti peristiwa Ambon dulu ya Allah, seperti peristiwa Poso dulu. Kami berlindung kepadamu ya Allah, lindungi saudara kami di Papua sana ya Allah. Ya Rabb, jadikanlah upaya-upaya pemisahan diri dari orang-orang yang memang benci kepada Islam dan ingin berbuat makar kepada negeri ini ya Allah, mandul seluruhnya, makar-makar mereka berbalik kepada mereka ya Allah. Siapapun aktor di belakang ini, maka datangkan petaka yang dahsyat buat mereka ya Allah. Siapapun aktor dan otak yang melatar belakangi terjadinya kekacauan di Papua ini ya Allah, azab mereka dengan azab yang keras ya Allah. Ya Rabbana, kuatkanlah TNI kami kembali ya Allah, kuatkan TNI kami kembali ya Allah, kuatkanlah TNI kami kembali ya Allah, dan berikanlah petunjuk serta luruskan kembali Polri kami ya Allah. Banyak orang-orang soleh dan beriman di antara mereka, maka jangan sampai di antara mereka dan kami semua dengan mereka diadu domba ya Allah. Satukanlah kami di Republik Indonesia ini ya Allah, sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, sebagai final kami tidak ingin berpecah belah ya Allah. Satukan kembali 5 komponen bangsa ini, pemerintah, ulama, TNI, Polri, dan rakyat Indonesia ya Allah. Seperti engkau satukan jari tangan yang 5 dalam tangan ini, sehingga genggaman kami kuat, sehingga kami kembali kokoh dan kami bela NKRI ini ya Allah, dan agama kami di sini Allah. Allahumma amin ya Rabb. Siapapun yang memimpin kami saat ini dan siapapun ke depannya akan memimpin kami, sementara mereka sayang kepada kami, mereka menjaga agama Islam, mereka memuliakan para habib-habib kami, guru-guru kami, ulama-ulama kami, ustadz-ustadz dan da'i-da'i, mereka setia dengan Republik Indonesia dan mereka amanah menjaga NKRI. Siapapun mereka ya Allah, maka kami berdoa kepadamu untuk mereka ya Allah. Jaga mereka dan keluarga besar mereka dunia akhirat ya Allah. Kuatkanlah jabatan, naikkanlah pangkat mereka dan kokohkan kekuasaan mereka ya Allah. Berkahilah keluarga besar mereka sampai ke akhirat, dan di akhirat kelak masukkan mereka ke dalam surgamu yang tertinggi ya Allah. Dan kami juga berdoa kepadamu, siapapun yang memimpin kami saat ini dan ke depan memimpin kami, sementara mereka susahkan kami, mereka benci dengan Islam, mereka jahat dan zalimi para ulama-ulama kami, habib-habib kami, kiai-kiai kami, ustadz-ustadz kami, guru-guru kami, murabbi-murabbi kami, tokoh-tokoh nasional kami yang lurus, umat Islam ini, bangsa ini ya Allah. Mereka khianati Republik Indonesia, mereka berniat jahat terhadap NKRI ya Allah. Siapapun mereka, tolong diaminkan dengan serius. Siapapun mereka ya Allah, sebagaimana engkau azab Firaun, azab mereka ya Allah, sebagaimana engkau azab Namruz, azab mereka ya Allah, sebagaimana engkau tenggelamkan Qarun dengan kesombongannya, tenggelamkan mereka ke dalam perut bumi ini ya Allah dalam keadaan hina. Ya Rabbana, engkau zat yang maha perkasa, engkau al-muntaqim, engkau al-muntaqim, engkau al-muntaqim, ya dzal quwwati wal jabarut, ya dzal jalali wal ikram, ya qahar, ya jabbar, ya aziz, ya qawi, ya matin, ya samad, ya rabbal alamin, ya rabbana, ya rabbal ahad, al wahidul ahad, la ilaha illa anta. Allahumma taqabbal minna du'a. Berikanlah kami pemimpin yang soleh ya Allah, berikanlah kami pemimpin yang bertakwa kepada engkau, sayang kepada kami, cinta kepada para ulama, kepada para habib, kepada para kiai-kiai, ustaz-ustaz dan guru-guru kami, cinta kepada
rakyat dan Republik Indonesia ini ya Allah, amanah menjaga NKRI ya Allah, yang cerdas dan kuat fisiknya ya Rabbal Alamin, yang bisa menyelamatkan Indonesia dari titik-titik kehancuran, yang bisa menyelamatkan dan membebaskan Indonesia ini ya Allah dari titik-titik nadir kebinasaan. Allahumma wa taqabbal minna du'a ya arhamar rahimin. Jangan tinggalkan kami, jangan tinggalkan kami satu hari pun ya Allah, jangan tinggalkan kami satu jam pun ya Allah, jangan tinggalkan kami walau hanya 1 menit, walau hanya 1 detik. Kami selalu berharap dan bergantung kepada Engkau sepenuhnya. Jangan berpaling dari kami ya Allah. Satukan seluruh hati kami, satukan jiwa-jiwa kami ya Allah. Ya Rabb kami, kembalikanlah ke tengah-tengah kami gurunda kami yang tercinta, Habibuna Habib Rizik Syihab. Kembalikan beliau ke Republik Indonesia ini dalam keadaan selamat, dalam keadaan aman ya Allah. Lepaskanlah segala fitnah-fitnah yang disematkan kepada beliau, berikan jalan untuk beliau ya Allah. Sampaikan beliau kembali. Kami rindu dengan tausiahnya, kami rindu dengan bimbingannya, kami rindu melihat wajahnya, kami rindu kepadanya ya Allah. Ya Rabbana taqabbal minna du'a ya Allah ya arhamar rahimin. Wahai Rabb kami, wahai Rabb yang maha mendengar, kabulkanlah doa kami. Jagalah Ustaz Abdul Somad ya Allah, jagalah Ustaz Bakhtiar Nasir ya Allah, jagalah Syekh Tengku Zulkarnain ya Allah, jagalah guru kami Agim ya Allah, jagalah Felix Xiao ya Rabbana, jagalah Gus Nur ya Allah, jagalah seluruh dai-dai dan ulama-ulama kami dari Sabang sampai Merauke, dari ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang istiqamah, Habib-habib kami keseluruhannya ya Rabb. Bebaskanlah Ustaz Alfian Tanjung ya Allah, bebaskanlah Habib Bahar bin Smith ya Allah, bebaskanlah siapapun ulama kami, habib kami, tokoh-tokoh kami yang terfitnah dan ada di dalam sana. Bebaskan mereka semua ya Rabb, 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 ya Rabbal Alamin, ya Rabbana ya waliyal mustad'afin ya Allah. Merdekakan kembali Masjidil Aqsa kami ya Allah, bebaskan Baitul Maqdis kami ya Allah. Tolonglah saudara kami yang tertindas di Palestina ya Allah. Dalam waktu hari-hari terakhir ini Israel berniat mengeluarkan seluruh rakyat Palestina dari negeri mereka ya Allah. Ya Allah, hancurkan mereka ya Allah, binasakan mereka ya Allah. Datangkan hamba-hambamu yang perkasa masuk ke sana dan mengobrak-abrik kekuatan mereka dan menghapus keberadaan mereka dari peta bumi ini selama-lamanya ya Allah. Wahai Rabbal Alamin, tolonglah saudara kami di Suriah sana yang tertindas, yang dizalimi, yang sedang berjuang dan berjihad. Wahai Rabbal Alamin, tolonglah saudara kami di Uyghur Sina, tolonglah saudara kami di Rohingya, tolonglah saudara kami di Yaman, tolonglah saudara kami di Mesir, tolonglah saudara kami di seluruh Jaziratul Arabiyah, tolonglah saudara kami di Janub Syarqi Asia, dan tolonglah kami seluruhnya ya Rabbana. Anta waliyuna fa innaka ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir ya Rabbal Alamin. Ya Nasir, ya Nasir, ya Nasir, ya Malikun, ya Muqtadir, ya Arhamar Rahimin, ya Mujibas Sailin, ya Qadiyal Hajat, ya Rafi'ad Darajat, ya Sami'ad Da'awat. Taqabbal minna du'a. Kumpulkan kami seluruhnya dalam surga Firdausmu ya Allah, kumpulkan kami seluruhnya dalam surga Firdausmu ya Allah, kumpulkan kami seluruhnya dalam surga Firdausmu ya Allah. Bebaskan kami selama-lamanya, jangan pernah ada satu pun ya Allah di antara kami yang terjatuh dan tergelincir dari sirat menuju ke dalam surgamu ya Allah. Bebaskan kami dari api nerakamu, jangan pernah Engkau biarkan kami salah satu di antara kami ada dalam nerakamu. Tolong kami menjadi mukmin ya Allah, minimal mukmin ya Allah. Tolong kami untuk mengupgrade diri kami sebagai dari seorang muslim menjadi mukmin ya Allah. Allahumma amin, amin ya Rabbal Alamin, amin ya Arhamar Rahimin, amin ya Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi